Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, saya Andre Natanael Praja dari angkatan 2020. Dan saya sekarang akan memandu jalannya podcast ini yang memiliki bahasan produk hukum yang ada di Matif FMIPA 4 ini. Dan kita udah kedatangan nih 3 narasumber yang tepat banget buat ngebahas bahasan kita kali ini tentang produk hukum. Boleh nih, AKTT DPA perkenalkan diri dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Priandra Denamers sebagai staf Komisi 2 dan menjabat juga sebagai Ketua DPA. Perkenalkan, nama saya Arik Hakim Ruswadi sebagai staf dari Komisi 2. Perkenalkan, nama saya Karisma dari staf Komisi 2 juga. Oke, makasih udah ngeluangin waktunya di sini. Mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke bahasanya. Sebelumnya aku pengen tahu nih, pengertian dari produk hukum sendiri itu apa sih? Boleh langsung dijawab. Oke, pengertian dari produk hukum sendiri itu adalah aturan yang dibuat untuk seperti berdiri suatu organisasi, yaitu ADRT, dan juga undang-undang yang dibuat untuk mengatur suatu kegiatan yang ada di Himatif, seperti itu. Kalau produk hukum sendiri itu ada apa aja? Oke, kalau gitu saya coba jawab. Di Himatif sendiri, produk hukum tuh ada AD, ada ART, ada GBHK, dan undang-undang. Oh, berarti ada 3 ya, ada ART, GBHK, dan undang-undang. Nah, yang pertama itu pengertian dari AD-ART itu sendiri itu apa sebenarnya? Dan fungsinya itu buat apa? Oke. AD-ART sendiri itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan anggaran dasar sendiri itu seperti aturan-aturan yang ngebuat si Himatifnya itu berdiri gitu. Kayak asal usul berdiri Himatif, dan seperti hal-hal apa saja gitu yang harus dilakukan untuk Himatif ini, seperti itu, seperti visi misi, ada juga sifat-sifat Himatif dan lain-lain, seperti itu. Oke. Terus sebenarnya perbedaan dari AD dan ART-nya itu apa? Kan kalau tulisan AD ART itu dibagi dengan slash gitu ya. Nah, itu apa sih yang membedakan AD dan ART itu? Nah, kalau AD itu jadi lebih dasar ART gitu, lebih fungsinya bakal dijelasin di ART. Kalau aku bisa contoh dong pasal-pasal penting yang terdapat di AD ART itu. Beberapa aja. Oke, mungkin untuk pasal-pasal penting ya yang ada di ADRT itu ada yang pertama pastinya di mana Himatif itu berdiri, yaitu pada tanggal 22 Desember dan tahun 2013. Itu penting banget sih, karena di himpunan kita sendiri pun pada tanggal 22 ada Himatif Yellow Day kan. Nah, itu penting banget sih untuk kita tahu, dan juga asas landasan dan sifat dari himpunan kita sendiri, dan tujuan visi dan misi kita, seperti itu sih. Berarti lebih ke arah dasar-dasar pembentukan Himatif, terus fungsi berdirinya Himatif itu seperti apa. Lalu tadi sempat disebutkan 3 produk hukum itu ada ART, lalu GBHK, dan UU. Nah, kalau UU itu apa dan berfungsi sebagai apa? Paling kalau UU tuh bisa dibilang singkatan dari undang-undang ya. Dan undang-undang tuh mencakup beberapa peraturan yang dibutuhin Himatif di luar AD-ART dan GBHK-nya itu. Misalnya ada UU Pemilu, ada UU Sanksi, dan ada UU lainnya di Himatif gitu.
boleh dijelasin nggak itu, apa perbedaan UU sanksi dan UU yang sempat disebutkan tadi? Dan ada berapa? Oh iya, jadi tadi kan udah disebutin UU itu ada bermacam-macam. Nah, ada UU Pemilu, UU TTO, sama UU Sanksi. Nah, UU Pemilu jelas untuk mengatur berjalannya pemilu di Himatit. Terus kalau UU TTO itu UU Tata Tertib Organisasi, jadi isinya itu yang mengatur bagaimana tata cara atau bagaimana aturan-aturan di setiap organisasi gitu. Terus kalau UU Sanksi itu tentunya menjelaskan tentang sanksi-sanksi gitu. Oke, dari penjelasan tadi ya udah kita tahu benar ya kalau UU itu dibagi 3 biar lebih spesifik peraturannya. Nah terus sekarang kita berlanjut nih ke bahasa saja itu GBHK. Apa sih itu GBHK dan fungsinya itu apa? GBHK itu singkatan dari garis-garis besar haluan kegiatan. Fungsinya tuh untuk mengarahkan kegiatan di Himatif itu sendiri. Nah, GBHK tuh di dalamnya tuh dibagi lagi, ada pola arahan jangka panjang yang diubah setiap 3 tahun sekali, dan ada pola arahan jangka pendek yang diubah setiap 1 tahun sekali. Ya berarti GBHK itu dibagi 2 menjadi GBHK jangka panjang dan pendek. Yang mana jangka panjang itu 3 tahun sekali, lalu yang jangka pendek itu setahun sekali. Benar? Lalu kan tadi udah ngebahas nih ada ART, ada GBHK dan juga UU. Nah, aku pengen tanya ya hal-hal yang membedakan ketiga produk hukum itu apa sih? Yang benar-benar membedakan menjadi ciri khas tiap-tiap produk hukum. Mungkin bakal aku coba jawab. Jadi kalau ada ART itu berlakunya untuk semua anggota Himatit gitu. Jadi mengatur seluruh anggota Himatit. Beda dengan GBHK. Kalau GBHK itu jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Himatit gitu. Kalau UU sendiri itu jadi terkhususkan. Jadi ada yang untuk pemilu, ada yang untuk TTO, ada yang untuk sanksi. Itu bedanya. Oke, berarti kesimpulannya ada ART itu untuk keseluruhan anggota Himatif, lalu GBHK itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Himatif, lalu kalau UU itu lebih terkhususkan seperti pemilu, TTO, dan sanksi, gitu. Iya, seperti itu. Oke, lalu outline dari masing-masing produk hukum itu apa ya? Dan berserta, boleh disebutin contohnya? Untuk outline sendiri, outline itu kayak contoh atau bagaimana? Outline itu seperti kerangka, redangan, garis besar itu. Jadi yang mendasari bikin produk hukum seperti apa? Oke. Mungkin dari saya untuk mencoba menjawab, kalau garis besar ADRT itu dibentuk, pertama ADRT itu dibentuk supaya kita tahu nih Himatif itu tujuannya bakal seperti apa, dengan sifat yang seperti apa, dan ada juga yang lain-lainnya gitu, tentang ketetapan MUBES atau DPA dan lain-lain. Untuk undang-undang sendiri dibentuk di mana jika kita memerlukan suatu agenda khusus yang emang itu perlu dibuat undang-undangnya. Contohnya kayak UU Pemilu. Nah, UU Pemilu ini kan agenda khusus di mana biasanya itu mengatur jalannya pemilu dari segi aturan, panitia, dan lain-lain. Dan untuk GBHK sendiri ini terbentuk dengan aspirasi dari warga himpunan. Jadi dari warga himpunan contohnya menyarankan seperti mengadakan kegiatan keagamaan setiap sebulan 3 kali atau 4 kali. Nah, itu bisa kita kaji lagi dan terus kita olah, lalu kita coba rancang. Setelah itu kita sampaikan di sidang awal tahun. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Amer. Jadi bisa disimpulin kalau
dibikinnya produk hukum itu meliputi ADART, GPHK, dan UU itu memiliki alasan masing-masing yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, segitu aja bahasan kali ini. Makasih banget buat TPA, Kang Amer, Teh Karima, dan Kang Arif untuk ulangi waktunya buat ngehadirin podcast kali ini. Dan teruntuk peserta, semoga bahasan kali ini bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan tetap semangat ngikutin CPS-nya dan jangan kendor semangatnya. Terima kasih, selamat sore.